Nah itu Thank Prince you. of Pop-Up. Nah itu tuh. Aduh, aku sih lebih kayak mau all out untuk rempahnya sih. Lebih pengen dapat pengenalan brand dari beberapa banyak orang tentang rempah ini apa dan mau nge-make sure kalau ideasnya itu juga nyampe ke customer gitu. Practice or dari segi teknisnya sih yang kayak kita sering bahas gitu Pak. Maksudnya the more you bleed in preparation, the less you bleed in the service. Karena kan kalau service waktu pop up itu 2 kali lebih ribet ya, maksudnya ketimbang di tempat di baru. restoran sendiri gitu. Banyak teman-teman yang jadi support system kita juga gitu. Selalu excited kalau misalnya ada pop up gitu dan selalu mau either datang untuk masak bareng or untuk nyicip-nyicip. Ya Bali kota kecil, turisnya dua minggu sekali sekarang ganti. Iya. Kadang-kadang seminggu. Kalau kita nggak solid sama community, ya makin susah kan kelihatan Iya. juga buat kayak dari teman-teman semuanya. Welcome to On The Pass, podcast after service, podcast F&B berkolaborasi dengan Regency Radio dan Breakdown Project. If you like to hear all about F&B industry, lifestyle, and also people in Bali, here's the place. Oke. Kali ini kita ditemani oleh salah satu teman pertama saya di Bali. Kebetulan juga di awal saya mulai dari Bali temennya nggak gitu banyak, jadi awal-awalnya udah langsung ketemu dengan beliau. Dia yang selalu sedia buat jadi kayak kelinci percobaan dari outlet-outlet saya dan istri. Selalu berterima kasih sama chef yang satu ini. Nah, kita tanpa panjang lebar lagi, kita sambut one the only Prince of Pop-Up, Chef Jadi Harjaya Haryono. Oke. Oh my god. Gimana Okay. Chef? Good. Jadi mau panggil Chef apa Jadi? Apa aja lah, Siapa jadi aja lah aja ya? lah, Hah? Jadi aja. aman, Biar nggak aman. canggung lah ya. Iya. Oke. Jadi gimana? Apa kabar? Baik. Doing great. Thank you so much. Istri sehat? Sehat. Thank you for having me. Oke. Nah, mumpung kita ada kesempatan di sini, Nah. jelasin sedikit biar nih semeton ini semuanya pada tahu Chef Jadi tuh backgroundnya apa sih sampai sekarang kan yang terakhir jadi corporate chef juga dan selalu yang ditonjolin dari awal tuh rempah diningnya. Nah, boleh dijelasin sedikit backgroundnya apa dulunya montir sebelum jadi chef gimana? Bebas jelasin ya. Oke. Ya, namaku Jadi. Jadi emang dari dulu udah tertarik sama kuliner dari kecil sih. Jadi dari umur 7 tahun dan aku memang Kecil grew sih up. itu sih. Iya. Dan emang grew up di keluarga yang F&B bisnis. Jadi papa dulu sempat ada usaha. Oke. Sempat ada restoran juga di Bali Timur. Jadi emang grew up dan seputaran kuliner dari kecil gitu. Dan papaku juga dulu chef. Berarti dimulainya juga udah sekolah hospitality? Iya, sekolah hospitality basically karena aku nggak tahu mau ngapain aja sih di hidup ini. Katanya dari umur 7 udah tahu mau di itu. Iya, Tapi cuman somehow kayak at that point lagi udah ABG lah ya. Iya, udah nggak tahu gitu Oke. mau ngapain gitu. Terus ya orang tua nyaranin buat ya udah sekolah F&B aja, kuliner aja gitu. Baru ingat kali ya? Iya, ya udah ya. Kamu bukannya Nggak- hobinya dulu Iya. cita-cita ya? Nggak ada salahnya, coba aja lah. Nah di mana tuh? Sekolahnya? Di Kalau STP boleh tahu. Nusa Dua Bali. SPT Nusa Dua. Iya, Local STP. pride lah ya. Iya, lokal lah. Buat STP STP Nusa Dua semua. Bali. Terus setelah itu sempat kerja beberapa kali di beberapa hotel di sini juga di Bali. Terus sebelum sampai 2015 kalau nggak salah sempat ke Aussie juga. Oh Di- sempat ke Aussie. Balik, Iya, sempat dari di balik dari Aussie-nya itu kapan? Sydney. Kebetulan aku cuman setahun karena dapatnya visa working holiday visa gitu. Jadi pas zamanku itu nggak ada second year. Jadi cuman setahun dan oke. sekali seumur hidup gitu.
Nah, pengalamannya gimana tuh? Pas di sana kerjanya apa, di restoran, di sempat di bistro? restoran, sempat di Key restoran. Oh, sempat di Ki. Ya, Oke. sempat di Key sama di Kensington Street Social juga. Kensington Street Social itu punyanya chef Jason Arteten juga. Kebetulan waktu itu juga baru buka di Sydney. Oh, kayak orang tuh orang-orang dying buat kerja di Ki kan. Iya, ya. Gak cuman yang orang-orang kita ya, maksudnya yang teman gue dulu di Singapura juga ya mati-matian lah biar at that time. Ya. Sampai sekarang gak sih Chef? Apa? Ya, Sampai sekarang masih? sampai sekarang Ki lumayan holding the title lah, maksudnya Oke. untuk jadi di sana kan nggak ada Michelin star ya, maksudnya jadi 3 hats di Sydney terutama. Bannya gak laku kali. Balenya belum laku, mungkin Itu sesuai lagu topi ya. Iya, 3 hats. Iya, iya. Nah abis baliknya itu tahun? Tahun 2016 terus sempat beberapa kali consulting juga dan di 2017 baru start Rempah Dining juga gitu. Oke. Awalnya sih kenapa langsung jump into Indonesian cuisine, sebenarnya sebelumnya pun nggak ada experience whatsoever, cuman makan doang gitu, maksudnya makanan Indo gitu. Sebelumnya nggak ada experience apapun di Indonesian cuisine, cuman waktu di Sydney sempet disuruh bikin staff meal. Oke, baru merasa Indonesian, kayak iya. Terus udah gitu ditanya, kamu bisanya apa gitu masaknya. nasi oyeng. Kebetulan waktu itu iya ditanya sama sous chefku, dan sous chefku itu kayak setiap tahun pasti ke Bali gitu. Oke. Jadi kok rasanya lebih Ekspektasinya tahu tinggi, ya. lebih tahu dia gitu. Dia udah gak seneng tuh dikasih nasi goreng iya, doang berarti. makanya nasi goreng sama rendang taunya gitu Jadi aja. turning point itu udah dari di Australia. Iya, terus balik ke Indo, ya udah nggak ada salahnya ngulik-ngulik gitu, ngulik sendiri. Sama orang rumah juga dulu gitu. Balik lagi ke rumah Iya, minta tolong diajarin apa gitu base-nya. Nah itu baru dari semuanya itu baru langsung kepikir nih, aduh Rempah Dining nih. Iya, Berarti dari 2017 udah dari mulai. 2017 Startnya langsung pop up apa? Ya startnya pop up dan private dining. Mau kemarin. private dining. Iya, Selalu di Bali. selalu di Bali. Selalu di Bali. Sebelumnya sih sempat waktu balik dari Aussie itu sempat doing pop up juga di Jakarta sekitar about like 3 weeks. Cuman itu bukan Rempah Dining, itu kayak project fun bareng temen-temen yang dulu di Coba-coba Aussie. berhadiah lah ya. Coba-coba berhadiah. Gila Pak, preparationnya udah 6 bulan itu dari sebelum mau pop up, gila udah sampai nggak tahu mau Oh apa aja. yang gara-gara di-prep. mau ke Jakarta itu. Iya, Berarti karena itu, tapi waktu itu udah mulai bawa-bawa nama Rempah Dining apa? belum sama sekali. Bahkan waktu itu nggak ada nama officialnya gitu. Oh Jadi belum, logo belum ada tuh. belum Tato ada. belum ada kepikiran sama sekali. Belum jauh. belum ada, masih jauh, masih Masih jauh jauh. banget gitu. Jadi ya waktu at that time sih doing kayak modern Australian gitu, karena ya kita merasa kita pernah di Aussie ya, karena ego. segeng mungkin orang Iya. apa yang kerja di Aussie semua. Iya, nah, segeng masih kerja di Aussie kemarin gitu. Nah mulai kayak beneran kayak oke nih berarti gue mesti bawa rempah. Kayak mulai kayak all out kayak it's all about rempah tuh mulai dari kapan? Di 2017 itu karena aku tipe orang yang apa ya, pemikir. Jadi ya kenapa nggak start with something yang dekat sama kita gitu. Maksudnya instead of aku ngulik something yang aku nggak kenal or bener-bener have no experience on it gitu. Walaupun punya experience beberapa, cuman kayak nggak yang major lah gitu. Sementara kita grow up, kita live day by day dengan masakan Indonesia gitu. Maksudnya sesimpel kayak makanan rumahan gitu. Cuman kan proses dan preparationnya nggak sesimpel itu Mungkin juga. ngematengin konsepnya juga kayak beneran nunjukin rempah, what's about rempah juga kan pasti takes time kan. Iya, karena ya sadly speaking, maksudnya kita orang Indonesia juga sering banget take our food itu for granted gitu. Maksudnya jadi kayak nggak di apa ya, bukan nggak dihargai, cuman ya taken for granted aja gitu. Is it feels right apa feel easier pas pertama kali mulai? Apa dua-duanya? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Dua-duanya karena aku grew up dengan itu, jadi aku nggak mau start with something yang tiba-tiba masak apa ya arsik gitu, atau tiba-tiba masak
masak dari yang biasa makan dulu lah ya awal-awal. Tiba-tiba nggak langsung masak kuturuga gitu. Ya aku Apa tuh? Gue aja nggak tahu. Apa? Kuturuga? Tuturuga. Tuturuga. Jadi dari Sulawesi gitu. Oke. Jadi aku start with in my circle. Jadi kayak apa yang biasa aku dulu grow up makan gitu. Yang udah hafal flavor dan taste-nya gitu. Jadi mulai dari Yang kayak gua rasain sih kalau pas mulai masak makanan Indo tuh kayak dulu zaman dulu sekolah kan pasti kayak kalau yang expat ya kayak it's my grandma recipe. Nah itu baru keluar tuh. Iya. Iya kan? Iya benar. Bertahun-tahun masak western kan grandma gua gak masak begituan kan. Iya, tapi kalau di rempah sendiri sih aku nggak pernah tarik core-nya keluar gitu. Jadi for example misalnya rendang, I would never do. Tapi ini my personal opinion ya, my personal opinion. Disclaimer dulu lah ya. Ya disclaimer. Gak ada yang salah kalau ya tenang gak ada yang salah. Namanya juga kan konsep ya. Iya. Jadi for example kayak rendang gitu. I would never do medium rare steak with rendang sauce and call it beef rendang gitu loh. Maksudnya ya itu prosesnya itu kan there is no way. Iya. Mohon maaf gue pernah sih bikin kayak gitu cuman ya. Iya, it's okay. Itu kan kayak certain point pasti kita reach maturity di konsep di. Jadi kayak if it's rendang, it's supposed to be rendang. Gitu. It has to be cooked. Ya orang kadang-kadang mikir kan orang yang banyak nggak tahu rendang tuh sebenarnya prosesnya kan di rendangnya itu. Iya. Bukan di sous vide terus dikasih bumbu rendang yang itu kan ya. Paham. Dijelasin aja. Iya. Cuma kan itu kan kayak seberapa besar influence yang dari keluarga yang beneran kayak gua baru kalau contohnya dari gua baru nyadar kalau bokap gua tuh rewel banget ketika gua keluar ke rumah orang lain, which is ya mulai dari SMP, SMA, kayak gua biasanya Sunda, jadi kayak gua baru tahu kayak normal ya kayak setiap makanan sambelnya beda-beda tuh menurut gua normal. Iya. Ternyata tidak kalau di rumah yang lain. Nah yang paling unik dari startnya lah dari keluarga tuh apa kalau yang jadi sering jadiin patokan buat rempah atau buat jadi kalau masak? Patokannya kalau dari rempah itu yang tadi nggak pernah ngerubah the konsep dari origin makanan itu dan juga kita aku sih biasanya mencoba untuk nggak ngegeser rasanya juga gitu karena di Bali kan banyak orang dari mancanegara lah gitu yang somehow mungkin nggak setolerance kita untuk spice dan everything gitu. Maksudnya ya kita keep it that way gitu loh. Maksudnya tetap stay true sama rasanya. Berarti gitu. Ngejarnya lebih ke arah bagian edukasinya ke customer ya berarti. Iya. That's how it is. Ya edukasi terus aku lumayan sering juga ngulik-ngulik bahan lokal yang jarang dipakai. Yang lesser known gitu. Nah, ada cerita unik nggak kalau yang ketemu bule-bule gitu yang dikasih bumbu-bumbu dahsyatnya Indonesia itu tuh kan di Bali ya. Iya. Of course kayak gue nyadar certain white people can handle. Iya. Kayak mostly enggak. Ya kayak kita awal di kerja pasti kan kita kerjanya ngerokin cabe ya. Yeah. Sampai kagak ada apa-apa ya tuh nggak cuma bijinya doang. Semuanya kita kerokin sebelum bikin sambal kayak gitu-gitu. Nah once udah decide buat kayak konsepnya, pengen stay true sama rasanya. Nah itu ada yang lucu-lucu nggak? Kan di Bali kan. Ya dari 2017 di Bali kan pasti ada aja kan ketemu. Iya. Ada sih. Ya paling kayak ya bumbu too strong, too spicy gitu. Bukan spicy yang pedas gitu sih, lebih kayak ke spice warm spice gitu. Terus masakan Indonesia kan juga lumayan kompleks ya, sangat kompleks gue bilang. Bukan lumayan kompleks. Maksudnya kayak lu nge-sweat bumbu aja, numis bumbu. Semenit 2 menit ngosengnya kelamaan pun juga bumbunya jadi lebih manis, caramelize over caramelize gitu. Jadi harus ketemu titik pasnya gitu. Kapan bumbu itu ready dan bisa entah dipakai marinade atau basic most probably di sekolah kita nggak diajarin kan. Kitab ini kayak mesti gimana, milih cabai gimana, cabai yang kerucut sama yang gendut bedanya apa. Nah ya mostly kayak bule-bule gitu lebih
prefer masakan Indonesia yang lebih kayak dibikin lebih manis. Lebih asem biasanya. Iya, lebih asem, lebih manis gitu. Ya which is nggak ada salahnya juga. Tapi kadang-kadang kayak coba nggak sih ngertiin dari kacamata mereka gitu biar nggak kaget-kaget amat. Ya, Nah itu biasa adjustmentnya gimana? Adjustment paling aku lebih ke biar nggak tabrakan sama idealism. Mungkin lebih kayak pemilihan menu aja sih. Kayak kalau misalnya pop up di daerah Canggu gitu atau yang ya daerah Yang Canggu. notabene Ya. mostly yang bakal datang westerner lah ya. Paling lebih kayak pemilihan bumbu berarti harus lebih banyak main di coconut atau kayak peanut sauce yang lebih flavor base-nya lebih dirubah gitu. Gue mau nanya nih satu. Ya. Yang ini kalau zaman dulu kan kayaknya ini satu ada ingredient yang kayaknya hina banget buat dipakai. Nah buat chef jadi ini MSG nih sama chicken powder dengan berserta brand-brandnya semua itu. Nah itu gimana cari kayak balance-nya kayak itu bukan racun kan? Maksudnya Ya, itu still nggak racun. teknologi yang that's sama a aja debate kayak even, ya. zaman dulu semuanya di boil bukan berarti kan kita terus stick sama di boil doang kan. Nah itu gimana find the right balance-nya kayak buat pakai apa nggak pakai? Nggak tahu nggak apa-apa. Cerita aja kalau emang nggak pakai. Ya. Itu ya jujur aku lumayan lama nge-decide itu. Struggle. Iya, struggle, Struggling di otak sendiri ya. Struggle Pak, karena ya rasa yang biasa kita udah kenal, ya mostly sih pakai MSG dan lain sebagainya, which is in Asian cuisine, it's play a huge part lah, on the flavor. Ya aku lumayan banyak cari cara untuk nge-substitute MSG gitu. Kadang Biar ya nggak juga kebanyakan pakai gitu juga ya. dikit gitu. Di bumbu dasar Buat gitu. enhance lah istilahnya ya. Istilah kalian enhance bukan all about MSG juga kan. Iya, tapi sekarang jadinya bikin sendiri Pak. Oh, MSG-nya aku sih inspired sama salah satu chef dari USA. Lumayan jenius banget, Brandon Ju. Iya, dari Oke. Mr. Ju. Dia bikin MSG, cuman MSG itu stands for mushroom seaweed garlic. Oke. Iya, dehydrate and then grind it into powder, tambah salt, sugar sedikit dan enak banget sih. Ya soalnya gue ada di transisi juga keluarga tuh suddenly kayak MSG tuh Iya. semua kan penyakit kayak gitu-gitu. Ya, amin kita nggak makannya 10 kilo juga sih. Iya, cuman banyak yang gue lihat tuh jadi substitusinya ke gula, which is ya keluar lubang buaya masuk lubang singa kan kayak. Iya. Ya maksudnya find the right balance. Jadi coba ke arah yang lebih natural, which is tadi apa sih? MSG mushroom seaweed garlic. Mushroom seaweed garlic. Oke. Iya, itu seasoning yang memang biasa aku pakai. Dehydrator kerja keras tuh ya. Lumayan. buat ngejarin Iya, itu. Ya paling nggak bisa ngomong no MSG lah ya buat ngejar. Iya, Tapi iya. so far oke, works. Gue makan makanan lu berkali-kali. Thank you Pak. Thank you Nah, so ini- much. Nah sejauh ini dari 2017 nggak ada cerita-cerita lain yang nyebelin kayak yang apa yang turning point sampai kayak pernah nggak kayak sampai di titik kayak fuck this shit kayak apa sering? Ya lumayan sering sih. Ya mostly waktu consulting kali ya. Mostly kayaknya waktu consulting. Nah kayak, sebelum ke consulting startnya sampai akhirnya jadi consulting tuh gimana ceritanya? awalnya sih cuman bantu saudara yang mau setup bisnis, F&B bisnis, cafe gitu di Denpasar. Terus sebenarnya aku pun consulting nggak pernah ngeplan kayak ya udah ini jalanku mau jadi konsultan gitu, nggak pernah sih. Maksudnya memang benar-benar dari mulut ke mulut aja gitu, tiba-tiba nyambung dapat klien baru. Kasihkan. Iya, ya jadinya kalau consulting sih ketemu banyak orang bagus, cuman ketemu banyak orang dengan karakter yang berbeda-beda juga itu lumayan bikin capek juga sih. Capek hati. Nah itu nyari zennya gimana? Kalau gue jujur ya, gue bisa tuh consulting biasanya gue detox dulu. Sedangkan gue tahu lu bisa back to back kan. Gue ngeliat kayak anjir sih jadi kuat banget nonstop. Dari brand ini pindah ke sini. Nah itu tuh nyari zennya tuh gimana biar lebih kebutuh uang sih.
Jadi nggak bullshit ya. Iya iya. Zennya ya apa ya? Sometimes kan kita makan hati tuh karena kita pengen bantu kan sebenarnya. Iya, Kita kayak pengen kayak ini tuh jadinya bener jalan. Paling ya kalau mau consulting ya harus keep in mind aja. Maksudnya kita di hire as a consultant, kita memang mau ngebantu apapun goals dari klien itu untuk bisa terwujud lah gitu intinya apa yang dia mau. Jadi ego ditinggalin di rumah iya, ya. Jadi kita nggak bisa pakai ego, nggak bisa pakai idealism 100% di sana gitu. Tapi milih nggak? Lumayan milih ya. Kalau untuk consulting aku lumayan profiling dulu beberapa orang-orangnya. Nyari jodoh lah ya kalau. Iya. Soalnya konsekuensinya panjang kan. Iya. Kalau sampai kita kayak. Iya. Soalnya Bali kan kecil pak. Maksudnya kayak everybody knows everybody. Ya itu so fucking true sih. Iya. Jadi ya memang kalau consulting pure buat cash flow. Ya, untuk cash flow and then rempah buat biar rempahnya bisa idealism. terus jalan terus juga. Nah, itu sih. Udah dari consulting, ya berarti berapa lama tuh total jadi kayak mulai kayak freelance, kayak job between job kayak gitu-gitu tuh. Lumayan lama sih. Itu 2000, enggak 3 tahunan kali ada. Covid jangan di skip loh. Iya, Covid lumayan ada. Nah kan tadi kan dari 2017 nih. Iya. 2017. Oh iya ding. Iya dari 2017. Iya. Anjir 2000. Saya paham sih Covid emang sering di skip. Saya juga kadang-kadang 2017 at some point tuh gue akhir. terus bilang kayak umur gue 30 terus gitu gak maju-maju karena Covid ke skip. 2018 5 tahun kali. 5 tahun. Iya 5 tahun sampai 2023 kemarin baru ini join. Nah itu sampai, udah segitu lamanya nih. Gue juga to be honest, ya gue juga freelance by condition ya. Iya. Pengennya sih kan kalau di sekolah lu tuh harus kerja kesini, cari mentor, best mentor. Gue pengen ngelakuin itu, cuma kadang-kadang kondisi nggak ituin. Cuma kan rasanya freelance sudah that many years, tahu-tahu bisa akhirnya decide switch kayak balik lagi ngabdi lah istilahnya kan, yang ngabdi kan. Iya. Nah itu tuh kayak turning pointnya apa ada yang masih pengen dipelajarin. Itu jujur gue genuinely gue penasaran sih karena gue sampai sekarang nggak ngeliat kayak kalau sampai gue harus ngabdi lagi tuh apa ya dikejar debt collector apa gimana kali gue. Ini jawaban jujur ya Pak? Jujur berarti. dong, harus jujur di sini. Jujur bukan jawaban Gak harus ngomong jawab jujur dulu baru ngomong, harus jujur di sini. Iya, basically karena udah capek aja sih consulting. Ya itu dia. Makanya consulting jangan non-stop. Iya. Iya, karena udah capek consulting terus pengen belajar lagi lah maksudnya. Maksudnya kemarin waktu di consulting tuh repetisinya terlalu sama gitu, maksudnya itu mulu gitu. Yang jadi diminta juga itu lagi, itu lagi. Jadi mungkin aku ngerasa kayak udah bahasanya mungkin kayak at its peak gitu. Terus ada this opportunity came up, and then ya udah. Ya buat penonton nih yang nggak tahu, mungkin di podcastnya Pak Bos Ray kan ada Brian kan? Iya ada. Bosnya ini. Sampai itu kan bisa. Nah, itu kan berarti jadi bosnya Brian juga. Iya. Bener gak? Bener kan? Struktural bener lah ya. Ujung-ujung kan tim. Ya bullshit lah. Nah, Oh my God. nih bedanya nih. Kayak gue kan gede di Jakarta. Iya. Gimana tuh ngerasain? Wah itu. Iya. That universe. Kayak setelah asik di Bali. Sampai akhirnya dituntut buat kayak turun ke Senopati area itu. Nah itu gimana tuh, kayak apa lebih banyak culture shock apa ternyata iya terlalu pasti. banyak. Banyak banget Pak. Awalnya sih aku ngerasa kayak ya udahlah nggak beda jauh dari Bali karena ya customer mau sebut broad. customer broad juga banyak yang dari Jakarta, Surabaya gitu. Aku pikir berangkat ke Jakarta dengan kacamata Bali kayak dengan
sombong mungkin atau dengan arogan, oh I know what's going Ignoran on gitu. lah, Ya ignoran lah. lebih. Mungkin Bukan kurang dengan- research lah, Iya, nggak sombong. Chef ignoran. Jadi nggak sombong. Iya, iya. Maksudnya kayak lebih ya aku tahu lah gimana di Jakarta gitu. Ya. Ternyata ya saya juga ignoran banget. Maksudnya terakhir ke Jakarta itu sebelum COVID gitu. iya. Jadi nggak tahu Jakarta. Tapi berubah banyak berarti. Banyak banget Pak. Banyak banget. Ya, gue Yang aku terakhir, rasain gue ya. terakhir 2021 soalnya. Iya, Banyak berarti. Banyak perubahan, terus adjustingnya juga sangat banyak gitu. Paling ngagetin tuh apa? Untuk urusan sama Semeton Jakarta. Semeton. Ya, Semeton. Semeton Jakarta itu habit makannya kali ya, habit makannya. Kalau di Bali mungkin nggak yang terlalu Holiday. iya, karena holiday mood juga benar yang Yoel sempat bilang itu. Ya permasalahannya kalau di sini kan dia liburan seminggu, di sana kan makannya 2 jam break lunch break kan. Iya, iya. Jadi ya habit makan terus harus cepat itu benar juga. Terus setelah itu yang dikonsum juga kayak misalnya kayak contohnya deh. Misalnya di Bali itu yang aku tahu yang kita tahu tuh kayak serving duck with stone fruit or with some kind of fruit itu could be work gitu loh. Bahkan itu salah satu pair yang sangat lumrah di sini. Ya di sini biasa lah. kayak gitu. Sementara yang di Jakarta pun nggak kena gitu menu itu gitu. Berarti Jadi kayak, masih apa? Masih orange. iya, nggak orange pun nggak kena Pak. Jadi kayak masih Di bener-bener Union pakai orange sudah lama loh, Chef. confit duck with Jew gitu misalnya. Tetap rasa dagingnya harus. Iya ke highlight gitu. Tapi berarti emang liburan tuh Ngaruh banget ngaruh sih. banget Pak. Gue jujur gue pertama kali buka toko di Bali juga kayak wow nice ya orang Jakarta. Gue pikir tuh karena mungkin prejudis juga ya karena gue kan udah lama di Jakarta dan gue juga lumayan kaget pas ngeliat menu-menu Chef Jadi nih kayak gitu. Pertanyaan gue juga sama sih kayak ngerti tah. Ya iya sih. Jadi banyak adjustmentnya lebih ke arah sana. Iya banyak adjustment ke sana terus again ya somehow ngerasa juga bukan dari sisi klien ya atau bukan dari sisi manajemen cuman lebih kayak ke habitnya orang Jakarta gimana. Jadi ada beberapa ego yang harus di Ya pasti ada Let sih go. orang-orang Jakarta yang demen, cuma kan mostly foodie kan. Iya ya. Tapi kalau mungkin Tapi aku nggak bilang maksudnya ini salah atau apa gitu ya Pak maksudnya. ya belum terlalu bisa diterima. Iya, gitu. Foodie banyak gue yakin sekarang di Jakarta apalagi udah ada yang restoran-restoran sekarang yang courses banyak banget kan. Mungkin ada cuman untuk jam makan siang, ya kan notabene bro di Jakarta lebih ke marketnya orang kerja kan. Iya. Untuk hari biasanya terutama hari biasanya kan pasti jam kerja mungkin kurang zen buat mereka makan begituan kan. Iya, ya could be bisa jadi Ya karena begitu. gue di sini kadang-kadang yang belain makanannya juga ya kayak kita di sini kan di Butterbar. Kayak ya of course sourdough pasti ada rasa fermentationnya. Yang belainnya temennya kayak asem nih. Bilang kalau temen langsung, lu norak banget. Gini kali sourdough kayak. Itu gak pernah kedengeran gue di Jakarta kayak. Oke, Iya karena pasti oke. otomatis pasti mikirnya basi kan. Iya. Pasti. Cuma mungkin gara-gara ada westerner bersekeliweran pada makan gak ada yang komplain. Kok dia komplain sendiri mungkin. Vibe-nya sih, vibe-nya mungkin. Iya. Mengaruh banget sih. Nah sampai ngaruh akhirnya banget. adjustmentnya gimana nih? Adjustment yang kayak setelah pertama kali pasti ada kagetnya kan. Nah itu adjustmentnya yang dipilih untuk ke arah sana untuk nyenengin Semeton Jakarta Semeton itu akhirnya Jakarta, gimana? Ya lebih ngikutin market aja sih, maksudnya kemarin lebih research juga apa yang Kurangin ignorannya berarti ya? Iya kurangin ignorance sih itu emang beneran sih Pak. Chef cerita sama saya dulu padahal loh. Iya kan. Masih ingat sebelum mau berangkat ke Jakarta gue masih ingat. Berarti lumayan ignorance saya Pak. Batu gitu. Oke. Tapi Iya, akhirnya gitu udah sih. akhirnya find the right balance kan. Iya buat- find the right balance akhirnya ya udah menu yang terakhir kemarin sih udah so much better lah daripada better. yang with sebelumnya time kita akhirnya bikin. bisa lebih Iya. solid lah ya. Juga di Broad seneng banget maksudnya bisa
bisa R&D ini itu tanpa ada limitation yang malah diwajibkan gitu. Maksudnya kayak harus bikin something terus harus ngelola waste dan segala macam itu kan sebuah Good practice. Ya practice gitu. Dan dari segi bisnis juga dapat Jadi bantu juga. setelah bolak-balik Jakarta makin cinta Bali apa mulai tertoel-toel sama aura-aura Jakarta itu? Aku somehow makin kangen macetnya shortcut Canggu. Oke. Kemarin di Jakarta. Jujur ya maksudnya kayak apa ya? Ya, gue ngerti sih. Lu kan tiap hari jemput istri kan Iya, di Perarenan. iya, Kalau iya. sampai lu lebih prefer ya gue percaya gitu. Iya, Karena lu beneran lewatin tuh tiap hari. Ya jadi Gue ngomong kok ke bini gue kayak anjir jadi niat banget. Gue sih gak bakal mau jemputin lu. Padahal dengan kondisi rumah gue lebih deket tuh ke Perarenan. Oh Gua iya. kayak, iyalah. Dibanding rumahnya. Jadi kan lumayan. Itu perjuangan sih. Jujur perjuangan apalagi kalau lagi panas kayak sekarang. aduh macet juga sih. Ya kalau macet kan kalau Canggu paling nggak minggu doang lah. Kalau minggu doang, kalau bini gue minta dijemput di Canggu minggu oke lah gas lah. Oh, gas, ya, Pak. gas. Oke, Kalau minggu gas. oke lah. Kalau minggu masih acceptable. Yang Kalau oke, yang berarti ada party-party terms and itu lagi pada condition-nya. bobo. Oke. ya. Nice, Sabtu nice, malam, mohon maaf. Gitu. Lihat ntar aja gimana pokoknya. Jadi akhirnya bisa paling nggak ngerasain lah ya urusan sama market-market di Bali. Iya. Pertama kali kan? Pertama kali juga berarti? Iya pertama kali. Ke Jakarta kemarin. Iya yang ngurusin yang market-market Jakarta. Kemarin sih ya itu tadi sebelumnya kan sempet pop up juga, cuman tiga minggu kan means nothing ya Pak maksudnya. Dan itu Orang belum sempat ngejudge tuh. iya base-nya pun Udah pulang juga lagi. pop up. Base-nya pop up jadi kayak limited times gitu. Jadi kayak orang mungkin lebih kayak penasaran atau apa gitu. Dan mostly yang kemarin datang ke pop up juga teman-teman jadi ya lumayan bias juga nggak bisa dapat yang real input. Dan Boleh dong segala macam. ceritain gimana nih kayak mungkin buat yang lain juga kalau pengen kayak how pop-up works. Kayak ya jujur ya buat gua ngelihatnya Ubud Food Fest 2 years ago. Ya. Ya lumayan kan. Anda disandingkan sama chef-chef yang papannya papan atas. Ya Liga Serie A itu. Ya, Iya. lumayan. Yang itu Thank Prince you. of Pop-Up. Nah itu tuh. Bisa Prince of Pop. Maksud gue juga. it's a kayak ya itu kan bergengsi lah Ubud Food Fest. Masuk kalendernya mereka gitu. Nah itu tuh kayak dari awalnya bisa kayak satu-satu kayak ya pasti ada yang zong pasti pop ada pop-up ada yang zong. Nah itu tuh kayak mindsetnya tuh gimana pertama kali pas kayak oke nih mau kejarin ke pop-up. Oke. Mindset sih mungkin lebih kayak aku sih lebih kayak mau all out untuk rempahnya sih. Nah, All out untuk rempah maksudnya lebih pengen dapat brand apa ya, pengenalan brand dari beberapa banyak orang gitu tentang rempah ini apa dan make sure kalau ideasnya itu juga nyampe ke customer gitu. Ke orang-orang gitu. jadi most of the mindset tuh lebih ke awareness orang, biar orang tahu rempah. Iya, terus kalau dari segi practice or dari segi teknisnya sih ya yang kayak kita sering bahas gitu Pak. Maksudnya the more you bleed in preparation, the less you bleed in the service gitu. Ya, Tapi of course, bleed anyway kan. Iya bleed anyway juga sih. Karena kan kalau service waktu pop up itu 2 kali lebih ribet ya maksudnya ketimbang di tempat di baru. restoran sendiri gitu. Karena kan tempat baru kita ya syukur-syukur kalau sempet coba equipmentnya atau apanya. Kalau misalnya tiba-tiba datang hari H, loading di hari H dan segala macam. Ya loading time terus udah gitu testing segala macam. Time-nya kan lumayan mepet gitu sih. Gimana tuh bisa survive segitu lama? Ya learning by doing sih Pak. Lone warrior lagi kan, mostly sendiri kan? Iya, mostly sendiri sama ada beberapa support juga dari teman-teman. Thank you dari teman-teman yang selalu bantu. Ya aku sih bersyukurnya kita di Bali, ya nggak cuma di Bali aja sih sebenarnya. Di Jakarta pun juga banyak teman-teman yang jadi support system kita juga gitu. Selalu excited kalau misalnya ada pop up gitu dan selalu mau either datang untuk masak bareng or untuk
nyicip-nyicip untuk makan juga gitu. That means a lot. Community sih. Ya, Kayak community. community yang ya Bali kota kecil. Ya. Turisnya dua minggu sekali sekarang ganti. Iya. Kadang-kadang seminggu. Kalau kita nggak solid sama community, ya makin susah kan kelihatan Iya. juga buat kayak dari teman-teman semuanya. Ya, ya. Nah, cuman kan mostly ini juga yang pertama kali kita ngobrol-ngobrol panjang kayak kan biasanya kalau ketemu di sini ya jujur ya kan kita kan Bentar-bentar, keturunan Chinese kan kita berdua kayak Cina mana lu kayak gitu. Bali mana ada gue mikir gitu kan kayak sampai akhirnya lu kayak beneran ngotot kalau lu asli Bali. Gue main nanya kan, gue inget gue pernah nanya kayak kaki lu emang dari mana Bali bilang kayak Iya. kan. Ya, sampai akhirnya gue juga baru inget kalau ya ada princess Iya, Chinese kan yang di Bali. nikah di Bali sampai istilahnya ada pura dalam Balikang itu Iya. yang literally means Bali people. Sampai di situ juga gue poinnya baru ngerti ada kayak wihara di dalam pura kan kayak nggak common kan Iya, kayak iya, bisa iya. toto It's a Hindu new thing lah ya, buat bisa toto ada di dalam ya gue ngebayanginnya di dalam gereja terus toto ada apa ya musola gitu Iya, kan aneh kan. Maksudnya that's how respect people sama Culture di sini, culture-nya. ya. Nah itu kalau dari temen-temen sendiri nih kan mostly pasti ada yang asli Iya. Bali juga. Cuma banyak yang pendatang juga kan. Nah dari semua itu tuh siapa yang biasanya jadi temen bercurhat Ria sebelum ketemu gue lah ya. Ya curhat tipis-tipis sama gue ada lah 1-2 kali. Cuma kan ya gue dari baru di Bali kan 2021. Iya. Sedangkan kan tadi cerita udah dari 2017. Biasanya tuh siapa especially kayak kalau gue ngerasanya di Bali tuh banyak teman buat nukar pikiran soal Iya. kerjaan. Ya. Apalagi kalau yang datang juga kan kalau kita pop up atau apa kan banyak teman juga. Ya. Nah biasa tuh siapa yang diajak kayak buat diskusi kayak berdebat lah, berdebat sehat untuk kayak ini enak nggak, ini menurut lo apa yang butuh dituin? Mostly sih karena aku grew up di sini jadi teman-teman SMA kadang masih sering kontak. Cuman yang paling sering itu teman-teman kuliahan. Teman-teman kuliah. Iya di STP. Itu dulu aku satu kelas bahkan sama Yuda. Yuda mana nih? Chef Yuda Yuki. Oh, Iya satu kelas banget dan teman lumayan dekat karena kita sering lomba kayak Fatih kemana teman-teman lomba bareng perjuangan lah. Iya sama ada beberapa lagi geng-geng di STP. Oke. Semeton STP. Semeton STP gitu. Jadi lumayan banyak Gue baru bertukar. tahu nih lu sama Yuda way back dari kuliah. Sama Yuda lumayan deket juga dan sering ngobrol, sering pergi gitu, sering ketemu, sering tukar pikiran. Ya mostly sih dari teman-teman Dari teman-teman kuliahan. yang And dari then- awal udah mulai Ya. jalan bareng. Ya, and then setelah itu baru ketemu sama Armen misalnya, terus sama Chef Evo House ya iya, sekarang. Iya, sama Putu Agus juga sama yang lain-lainnya gitu. Jadi it's start from there and then ya ketemu sama banyak orang juga gitu. Jadi memang core-nya dari awal sih Orang-orang itu. Iya, orang-orang itu aja sih. Cuma gitu. makin lama makin Iya, itu makin meluas juga gitu. Oke. Heeh. Nah ini sampai akhirnya bisa ketemu komunitasnya, pop up-nya udah puas, kerjanya juga udah puas. Nah sekarang apa nih nextnya yang kepikiran? Waduh. Apa yang udah now yang gua nggak tahu kan, who knows? Kayak yang bisa diceritain buat teaser aja, Iya, somehow, buat semeton jagat YouTube ini biar siapa tahu buat nambah list kalau ke Bali. Somehow adding pressure ya. Biar no turning back nih kalau disebut nih, no turning back. Yeah, currently working on project in Denpasar, Oke. peranakan konsep gitu. Karena kan tadi kita sempat bahas masalah apa Cindo juga ya maksudnya. Ya jadi ini konsepnya lebih kayak ke peranakan. Jadi rempah itu mungkin lebih kayak my side dari Indonesian cuisine-nya. Jadi yang mamaku dulu sering banget masak kayak satu meja itu harus full ada lauk, 2 sayur, ada berapa gitu. Jadi aku as a kid lumayan puas lah untuk grow up dengan Indonesian cuisine gitu. Sementara papaku dulu lebih ke arah yang Chinese food. Chinese food. Iya gitu. Pun dulu restoran di
Candi Dase itu lebih ke arah yang Chinese gitu, Chinese food. Gimana sih ceritanya bisa ada urusan di Candi Dasa? Tapi emang asli Candi Dasa? Aku asli Denpasar. Oke. Grew up di Candi anak Dase. Iya, anak Kodia. Grew up di Candi Dase sekitar 15 tahun di Candi Dase. Karena Ngapain di sono? papa ada orang tua, ada bisnis, ada hotel sama Oh berarti restoran. kayak Starting from F&B. there. Iya, memang grew up di Berarti bisa lah ntar kalau bikin buku ya udah di F&B dari dari umur 8. Iya. Jadi ya itu jadi the concept yang lagi digarap di Denpasar lebih ke arah peranakan. Jadi Chinese Yang ada a bit, bau-bau Indonya iya, juga. a bit Malay juga gitu, kayak Singaporean gitu juga. Karena ya kalau Malay Singaporean ya karena aku memang seneng makan gitu sih, kayak things like laksa, Oke. nasi lemak kayak gitu. Ntar bakal ada. Lebih kayak ke day by day food gitu, yang cafe eatery gitu. Yang kalau misalnya tujuan akhirnya yang dikejar terus. Ya mungkin ini kan buat awal-awal nih mulai kan. Tujuan akhirnya yang diincar tuh apa sebenarnya untuk kedepannya buat Chef Jadi nih? Nice. No Rempah. turning back ya. Aduh, diingetin lagi. Nah, rempah itu sih dalam waktu dekat juga currently still working on juga dari beberapa poin untuk rempah juga, dan dalam waktu dekat juga bakal open for public for Wow. at least ya permanent space buat rempah gitu. Akhirnya ada kandangnya ya Chef Jadi ya. Setelah keliling-keliling, main capek keliling-keliling, and then ya ada opportunity buat jadiin rempah permanent space. Ya konsepnya still Indonesian, casual, maksudnya lebih casual refine. Konsepnya sih yang kita mau garap itu makan tengah, jadi kayak sharing plates gitu, karena kita as an Indonesian habitnya Apa lebih ke modernize? Apa iya lebih kayak modernize. modernize? Tapi ya itu tadi nggak ngegeser core-nya dari Indonesian food itu sendiri. Sukses terus. Iya, terus Amin, plannya. Plannya gimana? Thank you, Pak. Sorry. Aman. Lanjut. Jadi plannya sih di end aku pengen ya hopefully bisa bawa rempah ke Candi Dase or ke East Bali gitu. Cuman kan untuk menuju ke sana it's a long way gitu. Maksudnya it's a long journey gitu. Perlu banyak banget yang di prepare gitu. Jadi goalsnya sih pengen do something di Candi Dase to give back to the community, to the land juga untuk Nah, daerah ini kan sana. semeton ini udah pada denger nih Chef Jadi consultant. Iya. Nah itu pop up-nya juga udah, itu udah banyak loh, kalau itu udah banyak tau. Nah habis buka ini apa pengen fokus di sana? Apa still open for nice konsep apa gimana? Iya, Apa belum kepikir? Sebenarnya ada beberapa konsep juga yang udah ada in my draft gitu. Ada beberapa juga yang mau dikerjakan, cuman untuk saat ini mau fokus di dua ini Fokus dulu dulu aja. di dua ini dulu. Yang untuk si Denger ya peranakan nih, ini. denger ya, semuanya denger ya. Biarin Chef Jadi fokus dulu. Yang untuk si peranakan, which is namanya bakalan Fatkoh, itu bakal ada. Fatkoh. Iya. Kohnya koh jadi. Kokoh. Oh, oke. Jadi koko gendut gitu. Oh lu banget tuh. Ntar kalau gue dateng gue disalamin juga gak? Maskotnya sama. Iya sama si Andrew ntar satu lagi Andrew 3 bear Darren. itu. Iya. Boleh tuh ntar pop up di sana 3 bear di Fatco. Gaskan Pak. Di Fatco sama satu lagi rempah. Tapi kalau untuk rempah ya nanti tempatnya aku announce belakangan. Oke, lagi masih dimana. digodok. Masih digodok, betul Pak. Jaya. Thank you Pak, thank you so much. Wah, ini exciting banget sih gue dengar dari ceritanya semuanya, dari chapter-chapternya. Ya. Jadi lebih mengerti, ya kan makin sayang dong kalau lebih mengerti kan. Iya. Moga-moga lancar semuanya. Amin, thank you Pak, thank you Pak. Thank you nih. Thank udah you banget. mampir Thank you for menyempatkan having us. main ke studio dadakan kita ini. Thank you for having me Pak. Ya kan konsepnya after service jadi Iya. Literally after service. After service tutup toko buka beginian. Jadi kayak ya moga-moga nyaman ya. Iya. Moga-moga Amin. yang kita omongin ini bisa jadi inspirasi lah. Ya. Or at least jadi dampak positif buat orang-orang yang penasaran.
Chef jadi ini ngapain aja sih ini sejauh ini biar tahu ujung ke ujungnya sampai akhirnya berani punya permanent space ini. Iya. Thank you Thank you, Pak. banget. Thank you so biar much. udah sempetin kesini. Ntar lagi next time ya. Yes, ditunggu. Support on the pass terus. Iya, pasti siap. Oke. Dah, jadi ini buat teman-teman semuanya, thank you udah dengerin chapter ini, episode ini sampai beres. Yang udah dengerin sampai beres, thank you banget. If you guys want to know more about On The Pass atau chef-chef Bali lainnya yang berkeliaran di jagat Bali ini, you guys can follow our TikTok atau Instagram juga di On The Pass, S-nya 1 karena pasnya itu podcast after service. Oh, boleh juga Instagramnya chef, Instagramnya Instagram rempah dining sama Fatco Peranakan. Instagramku sendiri Jadi Raja ya. Jadi Raja ya. Maaf tadi gua agak belibet nyebutin nama lu ya. Jadi Raja ya Haryono. Emang bukan common name sih. Oke. Kan mungkin itu yang bobo Bali begitu kan ya. Thank you sekali lagi. Kalau mau lanjut terus nonton harus subscribe di Ray Jensen Radio biar terus update sama episode-episode kita. Kita ada di YouTube, di almost all streaming platform, ada di Apple Podcast juga. Thank you semuanya. Bye.